Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para ustazah sekalian, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Husnul Khotimah yang kami banggakan dan yang kami hormati, juga anak-anakku sekalian yang selalu kami cintai dan kami sayangi. Pertama, marilah kita senantiasa ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, segala hidayahnya, segala nikmatnya. Dan salah satu nikmat Allah yaitu nikmat sehat. Tentunya sertai sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Ada yang sehat jasmaninya tapi rohaninya tidak sehat, yaitu orang gelo. Ada yang sehat rohaninya, ada yang sehat rohani jasmaninya tapi rohaninya tidak sehat, dan sebaliknya ada yang sehat jasmaninya rohaninya tapi jasmaninya tidak sehat, orang-orang yang sakit. Dan insya Allah yang hadir di sini semua sehat jasmani dan sehat rohani, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita tak henti-hentinya kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang kita tunggu-tunggu kelak di yaumil kiamah, dan menyelamatkan kita yang akan kita tunggu syafaatnya nanti yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini semua dapat mendapatkan syafaatul ummah dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, salah satu sifat Allah yaitu yang tertera dalam Asmaul Husna yaitu Ar-Razzaq, yang artinya yang maha membagi rezeki. Dan itu pasti semua makhluk yang diciptakan Allah pasti mendapatkan rezeki. Tumbuh-tumbuhan mendapat rezeki, yaitu berupa air, berupa sinar matahari, itu rezeki dari Allah. Binatang, hewan dan lain sebagainya mendapatkan rezeki, yaitu berupa makanan, minuman dan lain sebagainya sesuai kebutuhannya. Dan manusia, ini manusia agak rewel ini, mendapatkan rezeki, mintanya macam-macam ya. Ada yang minta mobil, minta sepeda listrik, macam-macam ini manusia. Sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhannya, dan dengan cara yang berbeda-beda, kadarnya juga berbeda-beda. Kadang ada yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi rezekinya sedikit. Kadang ada yang malas ibadah, puasa pun kagak, sholat kagak, tapi malah kaya raya. Ada lagi yang sholat kagak, puasa kagak, miskin lagi. Ini yang lebih parah nih. Ya, sholat kagak, ibadah kagak, hidupnya susah lagi. Nah, pilih yang mana ini kira-kira? Mau pilih yang nomor 2 atau nomor 3 tadi? Dalam tafsir yang diriwayatkan Syekh Imam Muhammad Mutawwal Asy'arani, beliau ini seorang ahli tafsir yang sangat tersohor. Bahkan sekarang
kitab-kitabnya banyak sekali yang dijadikan kurikulum di pesantren-pesantren. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga banyak yang paham siapa beliau, Syekh Muhammad Mutawal Asy'arani. Beliau menjelaskan ar-rizqu wa arba'ah. Ini anak-anak boleh tulis ini ya. Ar-rizqu wa arba'ah, rezeki dibagi menjadi 4 bagian. Ar-rizqu wa arba'ah. Yang pertama, al-malu huwa abna darajat. Al-malu wa abna darajat. Rezeki yang paling rendah, boleh dikatakan rezeki yang paling hina adalah rezeki harta benda, Bapak Ibu sekalian. Itu menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arani. Kenapa dikatakan rezeki yang paling rendah harta benda? Karena semua orang bisa mendapatkan harta benda. Ya, tukang mabuk dapat rezeki, tukang pemain diskotik dapat rezeki, dapat harta benda juga. Yang ahli ibadah, para kiai juga mendapatkan harta benda. Itu menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arani. Jadi rezeki yang paling rendah itu, yang paling rendah derajatnya adalah rezeki harta benda. Bahkan Al-Quran dijelaskan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda yang kita miliki ini hanyalah sebuah hiasan belaka. Kalau Allah meminta mengambil, sudah tidak ada apa-apanya kita. Makanya ketika kita nanti diberikan rezeki oleh Allah sebuah harta benda yang melimpah, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya semuanya menjadi ibadah. Yang kedua, wal afiyatu huwa ala darajatir rizqi. Kesehatan merupakan rezeki yang paling mulia. Wal afiyatu huwa ala darajatir rizqi. Kesehatan merupakan rezeki yang paling mulia. Tanpa sehat tidak mungkin kita bisa mendapatkan uang. Tanpa sehat tidak mungkin kita bisa bekerja. Tanpa sehat kita tidak mungkin bisa berangkat ke masjid. Tanpa sehat kita tidak bisa mungkin berangkat ke sekolah. Maka dari itu, sehat merupakan rezeki yang paling mulia dan berada di urutan yang kedua. Itu menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arani. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu wasolahul abna, yaitu anak-anak yang soleh. Wasolahul abna wa afdhurur rizki. Rezeki yang paling utama yaitu ketika kita dititipkan oleh Allah seorang anak-anak yang soleh, anak yang rajin ibadah, akhlaknya bagus, kepada orang tua selalu berbakti, selalu mendoakan orang tua. Itu salah satu ciri-ciri anak yang soleh. Terus bagaimana kita menciptakan, bisa mendidik anak-anak kita supaya menjadi soleh? Ini yang jadi pertanyaannya sekarang. Yang pertama, doronglah anak-anak kita masuk ke pesantren-pesantren. Kalau tidak mau pesantren, kemana? Doronglah anak-anak kita ke majelis-majelis taklim, ke tempat-tempat mengaji, ya, tempat-tempat majelis ilmu, supaya dia paham, supaya dia tahu bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak anak kita kepada orang tua. Kadang anak zaman sekarang ini, ya Allah, kadang-kadang kalau pesantren mondok cuma mondok katanya 8 tahun khatam alfiyah, tapi sampai rumah akhlaknya sama orang tua tetap seperti yang semula. Kadang-kadang ini banyak sekali saya temukan seperti itu. Mondoknya lama, pesantrennya lama. Ini harus kita telusuri sedikit. Apakah pesantren dan dia itu betul-betul mondok atau cuma buta kaos saja, tidak dimutolaah, tidak dimurajaah, sekedar mondok, pulang 8 tahun khatam, itu saja. Itu banyak sekali saya temukan. Nah,
Terus kalau sudah pulang dari pesantren, itu ada satu lagi yang sering ditinggalkan anak zaman sekarang, yaitu kita harus usaha muhasabah nafsi, introspeksi diri kita. Ya, jadi komunikasi antara murid dan guru, antara santri dan kiai itu tidak cukup terjalin ketika kita hanya ada di pesantren saja. Ya, ketika kita sudah pulang, itu komunikasi antara santri dan guru itu harus terus berjalan. Bahkan para orang zaman dulu sampai kiainya sudah meninggal, itu tiap tahun itu tidak akan pernah putus untuk ziarah kepada gurunya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan itu ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Itulah yang ilmu yang bermanfaat, itu ciri-ciri orang yang menjadi anak-anak yang soleh. Jadi ilmunya dipraktekkan di rumah, dipraktekkan di masyarakat. Itu karena dia takdimnya kepada sang kiai, takdimnya kepada sang guru. Itu harus kita pelajari dari sekarang. Ya, walaupun anak-anak sekolah juga seperti itu. Ketika gurunya sudah tidak ada, minimal arwahkan dia hari supaya ilmu kalian bermanfaat. Jadi ilmu kalian tidak cukup cuma pandai di luar saja, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat. Itu banyak sekali. Kemudian yang keempat yaitu waridoni Rabbil alamina wa huwa tamamur rizki, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan rezeki yang paling sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya mau pilih yang mana? Yang satu apa dua? Yang tiga atau yang empat? Yang satu harta saja, yang kedua sehat saja, yang ketiga punya anak soleh, yang keempat dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa tamamur rizki, yang itu rezeki yang paling sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian pilih yang mana? Sulit Bapak Ibu mau pilih yang empat? Kita ini yang penting apa yang diperintahkan Allah kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Mendapat ridho Allah itu sebuah anugerah, ya. Itu sebuah anugerah dari Allah. Minimal bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semua aktivitas kita dengan niat ibadah. Mumpung sekarang masih di bulan puasa, kita mulai dari sekarang. Kita berangkat bekerja dengan niat ibadah. Berangkat ke sekolah kita niatkan dengan niat ibadah. Supaya apa? Semua yang dikerjakan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung sekarang di bulan puasa, mungkin semua yang kita niatkan jadi ibadah akan menjadi pahala, Bapak Ibu sekalian. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, kerja di rumah jadi ibadah, tidur jadi ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ini kalau diteruskan ibu-ibu semua sampai siang nggak selesai ini. Saya ada sebuah kisah yang mungkin barangkali bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ada seorang kontraktor bangunan, ya. Ketika itu dia mendapatkan tender dari sang kontraktor, mungkin nilainya lumayan besar gitu. Ya, kemudian saking nilai lumayan besar, dia datang kepada seorang ulama minta doa restu. Ya ulama, ya kiai, saya minta doa restu. Saya mendapatkan sebuah tender yang sangat besar nilainya. Apa jawab sang kiai?
Dia mengambil sebuah kertas yang tendernya dia bawa, kemudian disobek-sobek kertas itu. Akhirnya sang kontraktor terkejut. Kenapa? Saya dengan datang dengan niat baik, minta doa restu kepada sang kiai, kok malah kertasnya disobek-sobek? Dia sejenak terdiam. Akhirnya sang kiai menjawab, pulanglah kamu dan keluarlah dari rumah. Besok keluar dari rumah, entah kemana saja. Niatkan dengan niat ibadah. Hanya seperti itu singkat dia bicara. Itu sang kiai. Akhirnya sang kontraktor seolah-olah tidak percaya. Kita keluar dari rumah tanpa tujuan, tujuannya cuma ibadah. Apa mungkin kita bisa mendapatkan rezeki? Ya, keluar dari pagi hari pertama dia keluar dari rumah niat ibadah, nggak tahu tujuannya, duduk di tepi jalan, pulang lagi. Hari kedua seperti itu, keluar dari rumah niat ibadah. Hari ketiga juga seperti itu juga. Akhirnya beberapa hari kemudian dia keluar, mungkin agak lama di rumah, niat juga ibadah. Suatu ketika waktunya berjalan, dia disenggol oleh sebuah kendaraan. Makanya bapak-bapak kalau keluar ke ibadah disenggol dulu kan. Disenggol sebuah kendaraan, akhirnya dia terjatuh. Si pemilik kendaraan bertanya, wahai di sana sedang apa kalian di sini? Jawabnya apa? Saya tidak ada tujuan kecuali hanya ibadah. Dia jawab seperti itu. Akhirnya ternyata si pemilik kendaraan itu mengajaknya dia berbisnis. Ya, kamu mau tidak saya ajak berbisnis? Seperti itu. Bisnis apa, Pak? Berbisnis mendirikan pabrik sarung. Seperti itu. Makanya Bapak kalau ditabrak di jalan tanya bisnisnya apa gitu. Nah, akhirnya sang pemilik kendaraan mengajaknya berbisnis sarung. Akhirnya dia setuju, ikut berbisnis, istilahnya join lah ya. Dan alhamdulillah sekarang dia malah menjadi saudagar yang kaya raya. Tapi kaya raya yang diridhoi oleh Allah, karena dari awalnya sudah diniati dengan niat ibadah. Bahkan sekarang dia sudah naik haji, hampir tiap tahun dia naik haji. Itu karena dia saking kaya rayanya. Bahkan tiap tahun dia selalu berbagi sarung buat para muslimin semua. Itu ini mungkin walaupun sedikit cerita bisa menjadi inspirasi buat kita. Jadi ketika kita kerjakan tiap hari, marilah kita niatkan dengan niat ibadah supaya yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, suatu rezeki yang paling sempurna. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.